Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan ya isi dalam dari power saya, dari power amplifier saya. Dalamannya seperti apa sih? Tapi ini saya tunjukkan aja, jadi saya tidak perlu tes ya, karena ini sudah ada di video saya, sudah saya pakai, teman-teman sudah tahu ya. Ini power aja ya. Jadi artinya power aja itu tanpa ada tune control, harus dipasang baik dari equalizer, bisa untuk equalizer atau equalizer mixer itu teman-teman. Jadi ini powernya flat ya, karena di sini itu enggak ada low mid high-nya, jadi cuma power aja gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan penasaran ya seperti apa sih isi dalamannya teman-teman. Kalau untuk ukuran boxnya sendiri cukup gede ya, menurut saya bukan lagi cukup, tapi ini gede banget. Dengan mungkin kalau untuk tingginya saya belum tahu ya, mungkin sekitar 10 cm mungkin ya, mungkin sekitar 12 cm mungkin teman-teman ya. Ya sekitar 12 sentian lah, kalau trafonya itu sekitar 12 cm ya, sekitar 12 cm ya trafonya aja, kalau nggak salah 12 cm, sekitar 12 cm ya teman. Ini boxnya ini kalau teman-teman lihat ya, ini platnya itu tidak terlalu tebal depan, tidak terlalu tipis, tapi untuk bagian sisi kanan sisi kiri cukup lumayan ya. Kita ini kalau dari depan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau ini dari penampilan dari depan, nah seperti ini. Saya akan tunjukkan lebih dekatnya lagi, dan saya akan tunjukkan juga nanti isi dalamnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita perdekat ya, ini yang kalau tampilan dari depan seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah untuk channel A, channel B, dan untuk saklarnya sendiri itu saya menggunakan saklar yang tidak ada lampunya, tidak ada backlightnya, karena di atasnya saklar ini kan ada lubang, jadi saya gunakan untuk lampu ya. Jadi lampunya sendiri memang saya itu nggak terlalu suka yang terlalu terang, jadi itu saya kasih resistor berapa ya, kalau nggak salah itu 33K, pokoknya redup lah teman-teman ya. Kalau dari depan, terus kalau dari sisi samping seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya, ini dari sisi samping seperti ini skrupnya yang ada ringnya ya teman-teman. Terus kita lihat dari sisi di sisi atas, di sini ada lubang juga teman-teman, lubang untuk sirkulasi udara ya. Ini bagus banget kalau dikasih lubang seperti ini, memungkinkan tingkat kepanasan itu biar cepet hilang gitu ya teman-teman ya, karena ada kipas di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau tampilan dari atas, nanti kita coba lihat tampilan dari belakang ya teman-teman ya. Nah, ini tampilan dari belakang, tampilan belakangnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat, ini ada tampilan dari belakangnya. Ini untuk cek RCA nya L, ini L2 ya, ini saya paralel gitu aja, R nya ini saya paralel. Untuk bagian cek konektor speaker, dia modelnya kabel dimasukkan ke sini, terus kita putar gini agar supaya dia kuat, atau bisa menggunakan cek banana ya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada untuk dari sisi belakang. Nah, terus untuk kipasnya sendiri, nah teman-teman akan lihat ya, ini kipas kan sistemnya kan terbalik ya. Memang saya sengaja bahwa kipas ini saya gunakan saya balik gitu, jadi untuk mengurangi tingkat hawa hangat dari dalam, jadi itu dikeluarin, jadi bukan udara dari luar dimasukkan ke dalam gitu, nggak panas. Udah saya pertimbangkan, jadi ya saya rasa untuk speaker yang wattnya standar, saya rasa tidak membutuhkan apa ya, tidak membutuhkan terlalu banyak kipas, dan tidak terlalu membutuhkan yang misalkan apa ya, intinya membutuhkan yang terlalu dingin banget juga nggak ada masalah. Kalau bisa dingin juga nggak apa-apa sih, karena kalau kipas tetap misalkan untuk mengurangi tingkat kepanasan itu berkurang, tapi kalau 100% tidak teman-teman, kalau kondisi power itu kepake ya. Jadi ini saya menggunakan transistor Sanken ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini untuk bagian soket ya, untuk bagian untuk soket AC ya, jadi AC in. Jadi sebenarnya saya lebih senang itu yang kabel masuk gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ganti sendiri aja kalau misalkan teman-teman tidak menyukai, ini kan ribet. Biasanya kalau dalam trafo dengan ampere besar itu biasanya panas nih, terminalnya ini panas kadang. Jadi ini karena trafo cuma 5 ampere ya, enggak, itu alhamdulillah nggak terjadi ya. Ini adalah untuk ya, apa tuh,
bagian sekring ya. Jadi apabila terjadi kondensasi di dalam, maka ini bisa dikatakan untuk sebagai pemutusnya ya. Nah, untuk kelengkapan belakang ya seperti ini. Kita langsung lihat aja sisi dari dalam power ini aja ya. Oke ya, ini si dalamnya power saya. Teman-teman perhatikan aja, apa sih, perhatikan dulu ya, nanti saya jelasin satu persatu. Nah, teman bisa lihat ya, ini adalah dalaman dari power yang selama ini saya gunakan untuk saya geberan. Bisa saya gunakan untuk apa, acang kala kadut, bisa dikatakan ya, waduh, gemberan lah, hancur-hancur teman-teman. Nanti akan saya jelaskan apa aja sih. Teman-teman perhatikan dulu dari mulai perkabelannya untuk potensionya. Jadi ya, kita mulai dari yang paling besar dulu adalah trafo ya teman-teman ya. Kita ke trafo dulu. Nah, teman-teman akan melihat itu trafo, ada 2 trafo ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan untuk apa sih ini trafo. Teman-teman cari di online pun itu saya nggak tahu, kemarin saya nyari ya di online itu nggak ada ya. Ini trafo blast, trafo yang udah tidak diproduksi lagi, artinya trafo ini memang sudah tidak dijual lagi ya. Saya nggak tahu apakah dijual lagi atau enggak, pokoknya di toko-toko offline sama online sudah nggak ada. Ini trafo lawas sebenarnya, trafo mereknya aja blast. Nah, 5 ampere murni ya teman. Tegangan ekstra terendah itu 12 volt CT dan tertinggi 18 volt ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini saya menggunakan tegangan yaitu 45 volt. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat tegangannya 45 volt untuk suplai PSU ini. Nah, oke, udah tahu ya. Ini bagian kita di sini, bagian saya tunjukkan dulu. Ini adalah PSU-nya. Kita putar dulu ya, guys, biar kelihatan jelas. Nah, ini adalah PSU-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini PSU, kelihatan tak saper dekat. PSU ini adalah merek dari Rubicon. Nah, teman-teman bisa lihat ya, merek dari Rubicon ya, merek dari Rubicon. Terus saya kasih dioda tuh double, tapi diodanya itu 25 ampere ya. Sebenarnya sih kurang ya, sebenarnya 35 ampere yang bagus, makanya saya kasih double biar tidak cepat mati. Kita nggak tahu namanya elektronik, saya ngomong awet tapi besoknya terus rusak ya, itulah namanya elektronik ya. Saya nggak bisa menjamin 100%. Ini PSU itu merakit sendiri teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini PSU itu rakitan sendiri, jadi bukan beli di online yang sudah jadi. Nah, untuk elko nya sendiri mereknya dari Rubicon. Ukurannya berapa? Oke, kita saya tunjukkan dari dalam. Teman-teman saya tunjukkan ya dari dalam ini. Teman-teman bisa lihat untuk ukuran, untuk elko nya merek Rubicon, ukurannya 80 volt. Teman-teman bisa lihat 80 volt. Nah, 80 volt 10.000 mikro. Sebenarnya lebih, bukan lebih bagus, lebih nggak nanggung itu 100 volt. 100 volt. Tapi karena trafo saya hanya CT tertingginya 45, jadi 80 volt 10.000 mikro untuk jangka panjang, insya Allah awet ya. Ini merek Rubicon, bukan elko kaleng-kaleng ya, memang harganya cukup lumayan ya teman-teman. Nah, ini sudah ya, sampai di sini kita sudah. Nah, terus saya gunakan untuk menghandle 2 driver, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk 2 driver ini saya gunakan SOC 506 ya. Jadi PSU satu pasang saya gunakan untuk 2 driver. Kalau mau sendiri-sendiri satu driver satu PSU ya nggak apa-apa, malah lebih bagus ya. Nah, seperti ini modelnya teman-teman bisa lihat. Nah, ya itu seperti ini ya. Nah, untuk TR nya saya menggunakan TR Sanken 2922 ya kalau nggak salah. Pokoknya TR Sanken yang standar, kualitas bagus, bukan yang harga 10 ribuan, harga 50 ribuan tuh lah. Kalau pada saat itu saya beli masih 45, sekarang naik 10.000 menjadi 55.000. Ada yang lebih bagus lagi, harganya 75. Ada yang kualitas super hampir menyentuh 100, mungkin udah 100.000. Itu kualitas super. Kalau untuk harga yang 45 55.000 itu udah bagus ya. Jadi teman-teman
Jadi kalau misalkan beli ada sunken yang lebih murah, itu sunken tapi kualitasnya ya kualitas harga segitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur dengan harga murah ya. Nah, ini produk dari Tunersis 506. Untuk karakter driver ini dia lebih ke mid low hit ya. Untuk subnya itu masih flat, jadi lebih cocok kalau dipakai untuk middle low cocok. Untuk sub sendiri ya cocok sebenarnya, tapi lebih cocok itu untuk mid low ya, mid low atau atau mid hit itu bagus, lantang suaranya, cetang cetungnya, clarity-nya bagus, mantep. Nah, ini kan dari sini udah selesai ya. Ini pendinginnya tebel seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa lihat itu adalah speaker protector. Speaker protector ini tidak belum mendukung yang namanya anti konslet. Kemarin sudah sempat saya konsletkan sengaja, tapi speaker protector ini ternyata tidak protek. Artinya saya mengatakan bahwa speaker protector ini belum anti konslet, hanya melindungi dari tegangan DC apabila itu keluar dari driver atau DCO ya, DCO tinggi yang keluar, dimana DCO tinggi itu tidak boleh ada di output speaker. Apabila keluar dari output speaker keluar DCO atau misalkan 1,2 itu waduh, itu bisa memutus sepul speaker teman-teman ya. Sebagus apapun speaker rusak nanti, itu yang nggak boleh teman-teman ya. Jadi biasanya kalau teman-teman driver kadang bingung itu kan, nah itu lihat coba DCO nya berapa ya, kemungkinan besar itu malah 1 itu. Nah itu yang nggak boleh, itu harus segera diatasi ya teman-teman ya. Nah seperti ini speaker protector hanya sebagai pengaman dan pelindung sepul aja. Apabila misalkan driver teman-teman itu mengalami kerusakan ya, misalkan DCO nya tiba-tiba tinggi atau apa. Nah untuk driver SOC 506 ya, ini kan ada IC ya, ini ada IC ini sebagai pengganti tripod sebenarnya. Nah terus teman-teman akan nanya, apakah nggak enak pakai tripod, bisa disetting manual? Nah sebenarnya ada enaknya dan ada nggak enaknya teman-teman. Ada gak enaknya itu kan tripod ke di setting manual. Nah apabila pada saat dipakai tiba-tiba misalkan dipakai untuk cek sound, cek musik atau apa. Nah apabila misalkan pakai tripod itu juga ada enaknya ada gak enaknya loh. Nah misalkan tiba-tiba DCO nya 0,9 atau mungkin 1, nah itu gimana pada saat kan nggak tahu ya kan, itu kan nggak tahu teman. Nah dengan adanya IC ini ya sebenarnya sih sama-sama enaknya, manual ya enak, otomatis juga enak itu teman-teman ya. Ada sisi bagusnya ya pakai IC maupun nggak pakai IC, itu ada sisi bagusnya. Yang pertama bagusnya kalau pakai IC, apabila DCO misalkan tinggi lah, IC inilah fungsinya untuk menyetabilkan kembali atau untuk menurunkan kembali DCO yang itu tinggi, jadi dia tetap rata gitu, tetap stabil ya di 0,1 kalau DCO 0,1 0,2 itu masih toleransi ya teman-teman. Kalau normalnya sempurnanya itu 0,0 teman-teman ya, seperti itu. Untuk DCO di tegangan 45 ini 45 volt itu masih di bawah masih di bawah, masih 0,01 0,0 gitu teman-teman. Jadi teman-teman masih aman ya untuk SOC 506 karena di sini udah ada IC ya. Ini tidak ada pengaruhnya IC ini untuk suaranya halus atau kenceng enggak. Ini sebenarnya IC untuk DCO ya teman-teman ya. Ini saya jelaskan dikit aja teman. Nah untuk driver ini, jikalau teman-teman nggak mengerti tentang komponen, itu jangan sekali-kali mengganti komponen ya. Misalkan komponen untuk bagian drivernya atau mungkin untuk TIP fast nya, nah itu jangan sekali-kali teman-teman akal-akalinnya coba ganti ini ya, ganti ini. Nah kalau teman-teman nggak tahu, itu bisa bukannya malah bagus, malah rusak nanti ya. Biarkan standar dari pabrik seperti ini ya. Jadi untuk di 45 volt untuk komponen-komponen dari 506 ini menurut saya tidak ada masalah, tidak terlalu panas berlebihan, hangat itu hal wajar ya teman-teman, karena dipakai semua power itu rata-rata seperti itu, hangat gitu aja. Drivernya baik komponennya, resistornya maupun TIP-nya itu hangat ya, jadi teman-teman nggak perlu dikhawatirkan ya. Nah kita coba lihat untuk bagian terminal speakernya seperti ini. Jika teman-teman mungkin
ya, ingin merakit bingung menentukan posisi driver atau setelah mungkin lihat video saya, mungkin teman-teman punya inspirasi lain, malah mungkin bisa punya inspirasi yang lain atau mungkin punya kreativitas sendiri yang lain juga nggak ada masalah, karena seperti ini ya akhirnya ini sebuah kayak seni teman-teman. Jadi ada keindahan tersendiri dalam sebuah merakit power ya, jadi ada nilai kesendirian sendiri. Jadi teman-teman tuh misalkan punya power ya, merakit sendiri itu ada nilai kepuasan tersendiri ya, dan nilai kesenangan tersendiri. Mungkin kalau dibandingkan dengan pabrik beda, karena di pabrik itu kan sudah ada sketsanya, skemanya seperti ini. Jadi dari segi penampilan, kerapian itu pasti ada yang nilai. Tapi kalau yang ini kan dipakai tangannya, pakai manual. Jadi ibarat kata kalau membatik sama di sablon sama membatik pakai tangan itu lebih mahal mungkin batik pakai tangan, karena itu ada seni keindahan tersendiri ya teman-teman ya. Nah, untuk suplainya di sini protektor, speaker protektor untuk suplainya di sini maksimum 15 volt ya. Memang ini saya kasih 15 volt. Saya ikutkan ke tegangan ekstra yang ada dari trafo besar. Tegangan ekstranya di sini yaitu hanya 500 mA ya. Ya, hanya 500 mA saya gunakan untuk suplai speaker protektor. Nah, sedangkan teman-teman lihat itu kan ada trafo yaitu 500 mA ya. Ini non CT. Teman-teman tanya ini untuk apa ya? Nah, ini saya gunakan untuk suplai kipas. Nah, suplai kipas ini saya kasih 9 volt ya. Oh ya, 9 volt. Jadi kipasnya tidak terlalu basic sebenarnya. Jadi sang gitu aja nggak terlalu basic. Saya kasih 9 volt. Jadi saya sendirikan. Jadi saya ikutkan di tegangan ekstra yang ada di trafo ini. Nah, kalau tegangan ekstranya kan cuma satu, kecuali kalau trafo yang ada tegangan ekstranya ada dua. Itu kalau nggak salah trafo merek CSH itu tegangan ekstranya itu 2 atau 3, saya lupa itu CSH atau apa itu, pokoknya kalau nggak salah CSH atau apa itu. Nanti teman-teman silakan kasih tahu aja ya, kasih tahu saya. Jadi itu tegangan ekstranya lebih dari 2 itu saya rasa cukup. Jadi teman-teman nggak perlu pertambahan trafo lagi ya. Saya memang seperti itu teman-teman. Jadi mungkin beda orang yang rakit pasti beda komposisi ya. Jadi komposisi saya sendiri karena saya menginginkan untuk awet gitu ya. Jadi kalau tegangan ekstra itu dipakai untuk borongan, nah kayak saya kan nggak tahu ya, tegangan ekstra tiba-tiba nanti jebol, kobong, gosong, nah itu ya makanya saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya lebih mengalah, lebih keluar biar dikit tapi awet gitu ya teman-teman. Nah seperti ini ya, apalagi yang belum saya tunjukkan, saya rasa sudah semua kan. Nah penampilan seperti ini teman-teman bisa lihat ya, amati aja ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi ya mungkin teman-teman akan penasaran ya seperti apa sih dalamannya. Nah ya seperti ini ya. Nah sebenarnya untuk tingkat perkabelan yang model seperti ini dari tegangan untuk PSU terus digabung sama input sebenarnya itu tidak diperbolehkan sebenarnya ya, tapi saya masih kasih toleransi karena di sini kan 45 volt ya, tidak mencapai 65. Kalau 55 volt itu nggak boleh, teman-teman harus jauh-jauhkan dari input, dari input sini masuk ke input driver ke potensial, itu jangan sampai menyentuh kabel yang ada tegangannya ya, tegangan besar ya, itu nggak boleh sebenarnya, tidak disarankan karena itu akan menyebabkan kayak semacam dengungan ya teman-teman. Penjelasannya agak panjang sebenarnya. Kalau di 45 volt dengan trafo kapasitas 5 ampere itu masih toleransi itu teman-teman ya, masih nggak ada masalah. Saya coba nggak ada masalah seperti ini. Oke ya. Oh ya, ini aku lupa ya, di sini kan teman-teman akan melihat ya, itu apa itu. Nah teman-teman bisa lihat di bawah itu ada TIP. Nah TIP itu TIP 7812 ya. Terus kenapa ditaruh di bawah? Soalnya TIP ini anget teman-teman. Jadi dan untuk sebagai protektor saya ini nggak ada heatsinknya, nggak ada pendinginnya. Jadi saya takutnya nanti TIP ini mati gitu, makanya saya taruh di bawah aja. Nah seperti ini. Sebenarnya kurang presisi gitu ya, sebenarnya biarkan di sini tapi nggak kelihatan lah. Jadi menurut saya masih ya cukup lumayan, cukup enak dipandang gitu teman-teman ya. Nah seperti ini.
ya. Jadi kakinya itu saya panjangin, tadinya itu pendek. Ini namanya speaker ya, speaker kaki PCB. Kalau teman-teman nanya kaki PCB. Nah, untuk perkabelan sekun-sekun ini saya beli sendiri ya. Yang bawaan dari speaker protector hanya kaki-kakinya aja. Kalau yang ini memang saya pasang sendiri ya untuk spikun. Untuk spikun untuk kabel sekun, untuk sekun ini teman. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah, kalau teman-teman mungkin mau cari speaker protector yang sudah include dengan terminal speaker, itu juga ada ya. Itu merek dari Bell, kalau misalnya BGR itu ada teman. Nah, seperti intinya gini aja lah, kalau teman-teman nyari speaker protector yang pasti utamanya untuk melindungi speakernya aja. Ada 3 kalau saya. Ada yang ada di Lena, dan ada untuk melindungi speaker protector, dan juga yang ketiga itu apa ya, anti konslet. Nah, ada 3. Biasanya di speaker protector dari pabrik difungsikan ada 3 juga ya. Pertama, delaynya itu loh, untuk menghindari duk. Nah, dia kalau ini kan ada delaynya ya, jadi pada saat saklar power dihidupkan, tek, dia ini nggak langsung output speaker, nggak langsung ke out speaker, jadi masih masih apa ya, masih terputus di sini, baru beberapa detik tak. Nah, itu bunyi jeduk pun tidak akan menyentuh speaker ya teman-teman. Nah, modelnya seperti ini aja teman-teman. Ini sama seperti yang saya jual di TikTok kemarin ya, sebelum TikTok Shop, sama persis ya, tapi trafonya berbeda. Saya jualan malah nggak cuma ini, box, dari box terus driver sama speeding, hanya nyampe rumah hanya tinggal pasang PSU, itu juga pernah. Tapi untuk sekarang ini off dulu ya. Kemarin di TikTok Shop saya sama persis. Untuk boxnya sendiri tuh satu komplit sama kipas itu 165.000 teman. Udah termasuk saklar, itu komplit lah pokoknya. Jadi kecuali kabel ya, kabel untuk jack AC itu belum. Nah, modelnya seperti ini ya teman. Oke teman-teman, salah saya itu aja ya mengenai isi dalam, menunjukkan isi dalam dari power amplifier saya. Ini mudah-mudahan juga bisa menambah informasi di bidang perpoweran ya teman-teman.